semua. Yang terhormat Ibu Hantini, para pemateri dan narasumber yang hadir pada hari ini, serta seluruh peserta kegiatan in-house training yang saya hormati. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat berkumpul di acara in-house training dengan tema metode kreatif untuk mendorong prestasi akademik. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari para pemateri, narasumber maupun para peserta yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Demikian sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Panitia IHT pagi hari ini yang telah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan materi IHT pada pagi hari ini, yaitu metode kreatif untuk mendorong prestasi akademik. Sebelumnya, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan di pagi hari ini, sehingga kita semua masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan IHT dengan judul metode kreatif untuk mendorong prestasi akademik. Bapak Ibu serta IHT yang saya hormati, IHT pada pagi hari ini adalah kita ambil tema metode kreatif untuk mendorong prestasi akademik. Ini berlatar belakang bahwa di SD kita mengacu dalam prestasi belajar siswa tahun kemarin cenderung masih rendah, dan hasil dari data yang saya kumpulkan juga dari tadi nilai asesmen dan juga rapor pendidikan rendah. Maka di sini kita mengadakan IHT yang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, yaitu saya ambil dari salah satu indikator visi sekolahan kita, yaitu di sana visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, mandiri, berdasarkan iman dan takwa dalam lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Untuk itu, ini adalah indikatornya saya ambil dari indikator pencapaian prestasi, yaitu prestasi unggul. Nah, di sini berarti untuk meningkatkan pembelajaran di kita pengelolaan kelas di masing-masing kelas, ya, yang kebanyakan kita walaupun sudah berbagai macam kegiatan kita menunjang kepada pengelolaan kelas, namun kadang kita masih banyak yang menggunakan tradisional atau konvensional. Nah, di sini saya sampaikan dari konsep dan teori dasar metode kreatif dalam pembelajaran ini adalah metode kreatif dalam pembelajaran adalah merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan ide, teknik, dan strategi inovatif untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Tujuan utamanya adalah mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam membangun kemampuan berpikir kritis serta daya adaptasi mereka. Prinsip utama metode kreatif ini tentunya adalah berpusat pada siswa. Sesuai dengan visi kita adalah penerapan visi yang berpusat pada siswa. Aktivitas yang berbasis pengalaman, experiential learning, kolaboratif dan interaktif
fleksibilitas dan adaptabilitas. Di situ kita adalah mengambil dari dasar teori yang mendukung metode kreatif ini, yang tentunya panjenengan semua sudah banyak belajar dari semenjak kita menjadi guru lagi sampai sekarang, yang juga sudah sering kita terapkan, yaitu ada teori konstruktif, teori pembelajaran berbasis proyek, teori kecerdasan majemuk, dan sebagainya. Penerapan metode kreatif dalam kelas, teknik pembelajaran adalah interaktif, melibatkan permainan, kemudian simulasi, role playing, dan diskusi kelompok yang merangsang siswa untuk berpikir di luar batas tradisional. Maksudnya kita keluar dari circle tradisional ya, konvensional. Ya. Penerapan metode kreatif dalam kelas adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan alat digital seperti menggunakan aplikasi edukatif, contohnya adalah Canva yang tentunya semua sudah pernah belajar pada komunitas KKG, media sosial, di mana panjenengan bisa menggunakan media sosial kita adalah kita sudah punya YouTube, ya, sudah punya kelompok belajar yang bisa disampaikan lewat WhatsApp, ya. Semuanya ini yang berbasis pada web dan untuk memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi konten secara mandiri dan kreatif, membuat kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Gunakan metode interaktif, variasi media pembelajarannya, ciptakan suasana positif, fleksibilitas dalam belajar, terapkan pembelajaran kontekstual, berikan tantangan yang menarik. Nah, di sini adalah tentunya kita harus menggunakan alat dan media kreatif di dalam pembelajaran. Alatnya misalnya menggunakan media visual. Media visual ini contohnya kita menggunakan LCD proyektor ini. Dengan dibantu juga audio visualnya adalah kita menggunakan sound system yang sudah kita miliki. Nanti di sana anak-anak akan lebih tertarik di dalam pembelajaran. Yang kedua, gunakan teknologi digital dan aplikasi interaktif. Aplikasi yang ada di web, ya, yang sekarang sudah banyak beredar, bisa disampaikan ke anak-anak untuk memanfaatkannya lewat mereka penggunaan HP, supaya tidak untuk bermain saja, tapi gunakan HP untuk sumber belajar. Permainan dan simulasi, media cetak dan manual, alat hands-on dan proyek kreatif, pembelajaran berbasis proyek, media sosial sebagai pembelajaran. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi panjenengan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kepada panjenengan, dan tindak lanjutnya adalah panjenengan Bapak Ibu semuanya harus bisa tujuannya menyusun perangkat pembelajaran dengan di situ tentunya menggunakan metode atau pendekatan yang kreatif, menyenangkan, inovatif untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, untuk kali ini kita nanti kita pelajari bersama-sama. Setelah ini kita pelajari bagaimana bentuk daripada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kalau sekarang apa ya? Pelaksanaan pembelajaran. Ini model ajar RPP itu tidak dipermasalahkan. Sekarang boleh pakai RPP 1 lembar, istilah saja kan, sama saja boleh dengan model ajar. Nah, dari model ajar yang jenengan nanti sudah jenengan peroleh di dalam komunitas belajar kalian,
juga ini saya sampaikan lagi untuk mengulanginya. Nanti kita bersama-sama menindaklanjuti untuk diterapkan di kelas masing-masing, di kelas masing-masing dari model ajar yang kita buat. Jadi diharapkan setelah IHT ini nanti akan ditindaklanjuti penjenengan maaf LK-nya adalah pembuat rancangan pembelajaran. Selanjutnya setelah itu adalah kita akan mengadakan supervisi ini istilahnya observasi di dalam kelas saat pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh metode kreatif dan inovatif dapat kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Tidak ada kata untuk berhenti belajar. Jadi sesempurna apapun kita mesti ada yang lebih sempurna, dan tentunya kita harus tetap semangat untuk menambah pengetahuan kita demi kemajuan sekolahan kita, prestasi pendidikan di sekolahan kita ini. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Nah, nanti setelah ini ada LK, yaitu yang harus dikerjakan sebagai tindak lanjut dari IHT ini. Sekiranya kita akhiri. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terstruktur, memfasilitasi pemahaman siswa dan memberikan petunjuk yang jelas. Nah, jadi di sini yang guru dapat menyampaikan materi secara terstruktur, berarti urut sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Memfasilitasi pemahaman murid berarti kita dapat memfasilitasi dari kemampuan belajar murid yang kita ajar di kelas tersebut, apakah itu masuk karena auditori, visual maupun kinestetik, dan memberikan petunjuk yang jelas sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Pengertian modul ajar di sini, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Digunakan sebagai panduan kita dalam memberikan pemahaman kepada siswa dengan kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai urutan-urutan yang terstruktur sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Yang kedua, dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi KTP-nya nanti dapat terpenuhi. Kalau dulu namanya KKM, sekarang namanya adalah KTP. Yang ketiga, memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran, guru di sini berfungsi sebagai fasilitator. Yang keempat, menghemat waktu dan energi guru. Prinsip pengembangan modul ajar. Jadi yang pertama, dalam pengembangan modul ajar memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Erwan. Yang saya tanyakan di sini adalah instrumen asesmen itu apakah harus ketiganya, yaitu checklist, rubrik atau lembar observasi yang dibutuhkan, atau hanya mungkin sesuai dengan kebutuhan saja. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, jujur saja selama ini saya membuat rubrik itu kesulitan. Nah, jadi kalimat di dalam rubrik itu saya kadang itu mengalami kesulitan. Nah, mungkin dari Pak Erwan ada tips dan trik tersendiri untuk membuat rubrik, atau mungkin ada sumber-sumber terpercaya yang lainnya yang bisa saya adopsi dan saya kembangkan untuk rubrik tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Dian atas pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin menjawab dari Bu Dian kaitannya apakah dalam pembuatan modul ajar harus ada checklist, rubrik atau lembar observasi. Apakah ketiganya harus ada? Nah, di sini ya kalau berdasarkan dari pusat informasi kolaborasi Kemdikbud.go.id, di sini untuk prosedur pengembangan modul ajar itu sudah dipaparkan dengan jelas bahwa di dalam pembuatan modul
harus melampirkan instrumen asesmen seperti checklist, rubrik, atau lembar observasi. Nah, tujuannya apa? Kita menggunakan checklist, rubrik, dan lembar observasi, kita dapat, karena dengan menggunakan instrumen tersebut kita dapat mengetahui perkembangan dari peserta didik kita, lalu keberhasilan kita dalam melakukan pembelajaran di kelas, apakah dari hasil checklist, rubrik, lembar observasi itu apakah sudah dapat mencapai dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Belajar fase, nah itu nanti fasenya diisi fase A, B, atau C. Jadi di sini kita akan belajar terlebih dahulu sebelum membuat modul ajar. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membuat rancangan modul ajar berdasarkan analisis CP. Ya, jadi berdasarkan analisis CP kita akan mengisi tujuannya di sini adalah merancang modul ajar berkomodika melalui analisis CP, TP, dan penentuan ATP berdasarkan karakteristik mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini masih bisa berkumpul dalam acara komunitas belajar ya, atau kompel di SD Negeri 2 Kesana. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi kaitannya dengan membuat modul ajar. Nah, untuk pada kesempatan hari ini di sini saya akan menjelaskan materi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Memasukkan bagian-bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini untuk IPAS kompetensi awal ini dari berbagai wilayah di 6 benua, ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Lalu mengenali ciri khas di beberapa negara dan tentang alam populernya. Untuk profil pelajar Pancasilanya dengan foto-foto yang Maha Esa, berlaku mulia, mandiri, bergotong royong, berkiprah global, berangkat kreatif. Untuk sarana prasarana, sumber utamanya adalah buku IPAS kelas 6, lalu media ajarnya korban tentang materi 6 benua, video pembelajaran 6 benua di dunia, Games World Ball, lalu alat yang digunakan laptop, LCD, dan layar proyektor. Untuk target peserta didiknya di sini peserta didik reguler atau tipikal. Nah, ini berarti umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tertinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berbicara aras tinggi host dan memiliki keterampilan memimpin. Jumlah peserta didik 8 peserta didik, metode atau model pembelajaran, modelnya PPL atau problem based learning, metodenya diskusi berklasifikasi sama. Pendekatan yang keluar adalah pendekatan berdiferensiasi. Kita harus mengacu kepada 3 diferensiasi, ya. Jadi proses, ya. Tadi ada proses, produk, dan satunya lagi adalah konten, ya. Sudah terpenuhi dari ketiga jenis diferensiasi tersebut, maka pembelajaran yang kita lakukan sudah bisa disebut masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tibalah kita pada tahap kesimpulan. Ya, tadi ibu sekalian sudah mencoba untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, jadi dari pertemuan kita yang kemarin dan sekarang itu saling berkelanjutan, ya. Jadi kaitannya masih terkait. Nah, di sini kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran diferensiasi, ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang terbaik yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Lalu cara guru menentukan kebutuhan murid dan menyediakan sumber belajar dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lalu serta penilaian melalui catatan dan penilaian berjenjang. Ya, terima kasih. Cukup sekian, ya. Mohon maaf jika selama pemaparan materi banyak
anak IHT. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum